Good morning everyone. Today we will continue our last topic about part of speech and tenses. Jadi kenapa dua hal ini merupakan topik yang penting untuk kita pelajari? Karena part of speech merupakan dasar dari kita berbahasa dan juga tenses merupakan lanjutan dari part of speech itu sendiri. Baik, kita langsung mulai saja dari yang pertama yaitu part of speech. Part of speech ini terdiri dari 8 subtopik. Yang pertama ada noun, yang kedua pronoun, kemudian verbs, adverbs, adjective, conjunction, preposition, dan interjection. Yang pertama adalah noun. Noun sendiri merupakan dasar dari kata atau yang bisa kita sebut kata benda, nama, atau ide yang hal tersebut merupakan bagian dari noun. Seperti contoh di sini itu adalah girl, book yang merupakan noun. Kemudian yang kedua ada pronoun. Pronoun sendiri bisa merupakan sesuatu yang menjadi keterangan dari noun itu sendiri. Contohnya di sini adalah he, she, they, kemudian ada you, ada I, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah verbs. Verbs sendiri secara umum merupakan kata kerja. Seperti contohnya di sini ada jump, sit. Dua hal ini merupakan kata kerja. Kemudian selanjutnya adalah adverbs. Adverbs merupakan kata yang menjadi keterangan dari verbs itu sendiri, yang biasanya berakhiran dengan l dan y. Contohnya di sini adalah quickly, beautifully, yang merupakan adverbs yang menjadi penjelasan dari dasar katanya. Kemudian selanjutnya ada adjective. Secara umum adjective merupakan kata sifat yang secara umum mungkin sudah sama-sama kita ketahui. Contohnya di sini ada happy, brave, dan sebenarnya contoh adjective yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah conjunction. Conjunction sendiri merupakan kata hubung yang berada di tengah-tengah kalimat yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Seperti contohnya di sini ada but, and, or, kemudian ada contoh lainnya yaitu more dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah preposition. Preposition juga merupakan kata hubung yang seperti contohnya di sini adalah from, over, up. Kemudian yang terakhir dari part of speech ini adalah interjection. Pada umumnya interjection ini jarang kita gunakan dalam kalimat. Mungkin interjection ini biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, yang fungsinya adalah sebagai bentuk penjelasan dari emosi kita. Jadi ada o, och, atau a yang menjadi keterangan emosi dari apa yang kita sampaikan. Baik, mungkin part of speech tidak terlalu banyak kita bahas karena juga yang perlu kita bahas adalah dasarnya saja. Kita akan lanjutkan ke bagian tenses. Tenses yang akan kita pelajari sekarang itu terdapat 3 dasarnya saja. Yang pertama ada simple present tense, yang kedua simple future tense, dan yang ketiga adalah simple past tenses. Simple present atau ketiga tense ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian setiap masing-masingnya, yaitu terdiri dari positif, negatif, dan interrogatif. Kita akan mulai dari simple present tense. Simple present tense yang pertama yang akan kita bahas adalah dari bagian yang positifnya. Bagian positif dari simple present tense ini dapat kita rumuskan di mana kalimat tersebut terdiri dari subject verb 1 plus s plus objektif atau komplement. Kemudian kita akan berikan contoh di sini. Subjek seperti yang kita ketahui, contohnya adalah Nabil plus verb 1, contohnya read. Kemudian di sini ditambah s menjadi reads dan ditambah objektif atau objek atau komplementnya, reads the book.
Nabil reads the book. Itu merupakan contoh dari simple present tense yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah negatif dari simple present tense itu sendiri. Bagian negatif dari simple present tense terdiri dari subjek ditambah do, kemudian ditambah not, lalu ditambah verb one, dan ditambah objek atau komplement. Contohnya di sini adalah subjeknya Nabil ditambah do, kemudian ditambah not, lalu verb one-nya di sini read, dan objeknya adalah the book. Jadi fungsi dari simple present tense yang negatif ini menjelaskan bahwa Nabil tidak sedang membaca buku. Atau kita juga bisa gunakan does di sini sebagai ganti dari do. Kemudian yang terakhir dari bagian simple present tense ini yaitu interrogatif. Interrogatif ini bisa menjadi pertanyaan. Sebagai contohnya adalah, atau yang pertama yaitu rumusnya di sini ada do, atau kita bisa gunakan does ditambah subjek ditambah verb one, kemudian ditambah lagi dengan objek atau komplement yang terakhirnya. Sebagai contohnya di sini do ditambah subjek Nabil ditambah verb one-nya read, kemudian ditambah objeknya the book. Do Nabil read the book? Maka ini akan berubah menjadi pertanyaan, apakah Nabil membaca buku? Atau kita bisa gunakan does di sini lebih tepatnya ya. Baik, untuk simple present tense mungkin tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Kita akan lanjut ke simple future tense. Secara umum simple future tenses ini merupakan kalimat yang menjelaskan sesuatu yang terjadi kemudian atau di masa depan, yang juga dapat kita bagi menjadi tiga seperti yang sebelumnya: positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama itu adalah yang positif. Rumus dari simple future tense ini terdiri dari yang pertama adalah subjek, kemudian ditambah dengan will atau bisa kita gunakan be going tergantung situasinya, kemudian ditambah dengan objek, lalu ditambah dengan verb one, dan ditambah lagi dengan objek atau maaf yang di sini merupakan going to. Jadi kita bisa gunakan will atau be going to. Contohnya di sini adalah subjeknya Nabil ditambah dengan will, kemudian ditambah dengan verb one-nya adalah run, kemudian ditambah dengan objeknya in the fields. Jadi di sini Nabil will run in the fields. Jadi kalimat ini akan menjelaskan bahwa Nabil akan berlari di lapangan. Jadi hal ini belum terjadi tapi akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah bagian dari negatif dari simple future tenses ini. Rumusnya tidak jauh beda. Yang pertama adalah subjek, kemudian will, dan dibagi karena ini negatif maka ditambah dengan not. Jadi subjek ditambah will not, atau bisa kita gunakan be not going to ditambah verb one dan ditambah lagi dengan objek atau komplement. Contohnya di sini subjeknya Nabil, kemudian ditambah dengan kita akan gunakan will not saja. Kemudian ditambah dengan verb one-nya di sini swim, kemudian ditambah dengan komplementnya yaitu in the pool.
Jadi Nabil will not swim in the pool, yang artinya adalah Nabil tidak akan berenang di kolam berenang. Dimana artinya di masa yang akan datang atau nanti Nabil tidak akan berenang di kolam berenang. Jadi kalimat negatif dari simple future tenses ini menjelaskan bahwasanya si subjek tidak akan melakukan kegiatan tersebut di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah kalimat interrogatif dari simple future tense yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini adalah kalimat pertanyaan. Jadi interrogatif di simple future tense ini kita mulai dari will, kemudian ditambah subject, ditambah verb one, kemudian ditambah komplement yang merupakan penjelasan dari kalimat tanya. Contohnya di sini adalah will, subjeknya Nabil, kemudian verb one-nya adalah read, kemudian komplement atau objek di sini adalah the book. Nah, jadi will Nabil read the book. Jadi ini adalah menjadi kalimat tanya yang menjelaskan apakah nantinya Nabil akan membaca buku. Jadi ini menjelaskan dia di masa yang akan datang apakah Nabil akan membaca buku. Jadi itulah 3 bagian dari simple future tense. Baik, kemudian yang terakhir dari bagian tenses ini yaitu simple past tenses. Simple past tenses ini fungsinya adalah menjelaskan kejadian di masa yang lampau. Yang pertama kita mulai dari bagian positifnya, di mana simple past tense positif ini terdiri dari subject, verb to plus complement. Sebagai contohnya di sini kita akan subjeknya yaitu Nabil, kemudian verb to-nya walk, kemudian komplementnya in the fields. Jadi simple past tense yang positif contohnya adalah Nabil walk in the fields. Jadi dari mana kita akan mengetahui bahwa ini kejadian yang telah lampau? Dari verbnya di sini yaitu verb to yang ditandai dengan ed di akhir katanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu negatif dari simple past tenses ini. Jadi seperti sebelumnya bahwasannya negatif ini menjelaskan bahwa kita tidak melakukan kejadian tersebut. Yang pertama yaitu dirumuskan dari subject ditambah did not, kemudian ditambah verb one dan ditambah dengan komplement. Contohnya di sini akan kita buat subjeknya yang pertama yaitu Nabil did not ditambah dengan verb one-nya read, kemudian komplementnya the book atau objeknya the book. Jadi Nabil did not read the book. Nabil tidak membaca buku di masa yang lampau. Kemudian yang terakhir adalah kalimat interrogatif dari simple past tenses. Kalimat interrogatif dari simple past tense ini terdiri dari did, subject ditambah verb one, kemudian ditambah dengan komplement atau objek. Did berfungsi sebagai, kenapa did diletakkan di awal? Karena akan berfungsi nantinya sebagai kalimat tanya dari simple past tense. Contohnya di sini yaitu did ditambah subjek Nabil, ditambah verb one-nya read, ditambah komplementnya the book. Jadi did Nabil read the book? Apakah Nabil membaca buku? Jadi did di sini akan menjadi tanda dari pertanyaan apakah Nabil membaca buku sebelumnya. Baik, mungkin itulah yang dapat kita pelajari dari bagian tenses pada hari ini dan juga bagian dari part of speech pada hari ini. Semoga apa yang dapat saya jelaskan hari ini dapat semuanya dipahami.
Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.